Halo Sobat Laser, kita kembali lagi ke podcast Rebahan Rembuk Bahas Kebangsaan. Dan di sini saya Milenia dari BPJN Sulut sebagai host episode kali ini dan kita kali ini akan membahas mengenai apa sih yang sudah kita pelajari selama 4 hari belakangan ini. Oke, Sobat Latsar dan saya di sini ditemenin 6 narasumber kita yang gokil-gokil, yang keren-keren. Sini, halo kakak-kakak. Halo Halo Kakak Oh, Milen. oke. Milen. Halo. Kita mau kenalan lagi dengan sobat-sobat Lasar yang mungkin belum kenal ya. Yang pertama dari Kak Rifandi. Halo Kak Rifandi. Halo Milen. Oke, Kak Rifandi dari mana ini? Kak Rifandi dari unit kerja Em, mana? Kalau saya dari BP2JK wilayah Gorontalo. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada Iya, Kak Mita. Milen. Halo Kak Mita. Halo, Film. Saya Mita dari BPJN Sultra. Oke, selanjutnya ada Kak Safran. Halo Kak Safran. Halo, aku Zafran dari Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan DJPS. Oke Kak, dan selanjutnya ada Kak Eka. Halo Kak Eka. Halo, halo, hai. Kenalkan saya Eka dari BWS Manajemen Cibinong. Oke, thank you. Dan selanjutnya ada Kak Jamal. Halo Kak Jamal. Halo Kak Milan, perkenalkan saya Misbah Gobel Jamaluddin dari BWS Sulawesi 1 Manado. Selanjutnya ada Kak Adit, narasumber kita yang terakhir. Halo Kak Adit. Halo Kakak Milen, ya perkenalkan semua, nama saya Muhammad Eka Aditya dari Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Sulawesi Tengah. Namun saat ini sedang diberikan penugasan sementara di Satuan Kerja Prasarana Strategi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Oke, oke Sobat Latsar, itulah keenam narasumber kita di episode kali ini. Dan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kalau episode kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang sudah kita pelajari di agenda 1 selama 4 hari terakhir ini. Kita mau rewind lagi nih kakak-kakak ya. Siap? Ya, Siap. Bu. Ada yang Ya, nggak siap nggak di sini? Siap-siap. Siap semuanya Siap, ya, harus siap, siap Siap. semuanya, harus siap Gaspol. semuanya. siap, Gas, kita siap, gas. siap, Kita iya. tunjukkan apa yang kita ingat selama 4 hari ini. Oke, dari yang materi pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara ini kayaknya yang paling paling diingat ya, karena materi paling pertama. Kalau misalnya aku boleh sharing-sharing nih, yang aku ingat, wawasan kebangsaan itu kayak konsepsi, cara pandang yang dilandasi dari kesadaran diri kita sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ada nggak kakak-kakak yang mau nambahin? Selanjutnya mungkin dari Kak Adit. Ada nggak yang mau ditambahin dari materi 1 ini? Nggak apa-apa Kak, kita share-share aja, kita diskusi ini santai-santai Kak. Halo, halo Kak Adit. Mute-nya belum. Oh iya, mohon maaf, Iya, lupa klik iya, saya nggak unmute. mute loh. Pikir tadi jaringan yang nge-lag ini, mohon maaf. Ya, oke, gengs, Kak Milen, eh, ini kita kan sudah masuk pelatihan dasar selama kurang lebih 4 hari ya. Salah satu materi di agenda 1 ini kan yaitu wawasan kebangsaan. Nah, di sini kita kan memang banyak mempelajari mengenai bagaimana kita sebagai CPNS itu eh, harus memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan itu dan bagaimana kita bisa memaknai nilai-nilai dalam bela negara. Nah, sehingga kita itu juga memiliki kemampuan nantinya untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan ya, yang mencerminkan itu sehat jasmani maupun juga mental kita dalam menghadapi nanti mungkin kita bakal ketemu dengan isu-isu kontemporer pada saat kita sedang menjalankan tugas sebagai PNS nanti atau sebagai pelayan masyarakat ya, terutama di instansi kita tercinta ini di Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian juga kita di sini seharusnya nanti bisanya menjelaskan bagaimana wawasan kebangsaan tersebut, nilai-nilai dasar yang apa membentuk kita dan mendasari sikap perilaku kita dalam membela negara. Kemudian nanti kita juga bisa harus mencerminkan dalam praktiknya itu dalam suatu kegiatan itu dalam hal kewawasan wawasan kebangsaan dan bela negara itu bukan hanya sekedar dipelajari, tapi bisa kita implementasikan juga nanti di dalam
pada saat kita sebagai PNS ya di Kementerian PU ini. Bukan hanya sekedar teori sih menurut saya. Jadi betul-betul itu Iya, tertanam di diri kita, kita betul-betul bisa diimplementasikan ya, Kak. ya diimplementasikan dan ya paling Benar-benar. mungkin kita sebagai insan PU ya di sini memang kita harus memiliki pemahaman lebih lah mengenai hal dasar tersebut. Ya, mungkin sedikit dari saya. Ya, Oke, Kak. Terima kasih, Kak. ya. Dan saya masih mau dengar lagi sih ini. Kakak ingat nggak yang 5 nilai dasar bela negara? Terus ditanya contoh-contohnya di kelas itu. Ada yang ingat nggak? Itu di hari pertama loh. Ingat Ada nilai ada cinta tanah air, ada ya, sadar berbangsa dan bernegara, ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, yang rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Di sini ada nggak kakak-kakak yang mau kasih contoh deh? Satu aja, satu atau dua contoh implementasi dari nilai dasar bela negara ini. iya, Mungkin mungkin Kak Mita mau? ya boleh Ya, mau. silakan Kak Mita. Jadi kemarin kita sudah disampaikan oleh Ibu Leli bahwa untuk nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Itu bisa kita implementasikan contohnya misalnya dengan menjaga kekayaan alam yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara itu bisa diimplementasikan contohnya dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian Setuju. setia pada Pancasila itu misalnya mengimplementasikan nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha saling Esa. menghargai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh rekan-rekan di sekitar kita. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berarti kita ini menjalankan tugas kita sebagai CPNS, sebagai ASN, di mana kita itu mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kita pribadi. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara ini bisa diimplementasikan misalnya dengan rutin berolahraga. Mungkin seperti itu, Milan. Kalau Kak Mita rutin berolahraga nggak? Diusahakan. Diusahakan ya Kak ya, supaya Iya, jadi iya, iya. insan yang lebih sehat. Betul. Mantap, Betul, mantap. betul, mantap. Oke Kakak, thank you udah sharing mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Tadi kan kita berbicara soal perilaku bela negara ya. Perilaku bela negara ini, setauku itu yang dapat membantu kita dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Adakah kakak-kakak yang ingat materi dari isu-isu kontemporer? Mungkin dari Kak Rifandi, ingat nggak materi isu kontemporer, Kak? Boleh Ingat. di-sharing ya? Iya, terima kasih Milan. Mungkin untuk materinya saya Oke. lupa-lupa ingat ya. Saya coba gali lagi ya Rewind, Kak, ingatan rewind saya lagi. kemarin. Iya. Kalau yang saya tangkap kemarin waktu pembahasan isu kontemporernya, kebanyakan kita membahas isu yang strategis ya, seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, terus ada juga apa namanya mass communication, ada juga konflik kepentingan yang saat ini memang isu ini lagi sedang hangat dibicarakan atau sedang Hot issue, Kak. isu sering sering terjadi di kalangan masyarakat kita yang ada potensi untuk memecah belah kita juga di bawah seperti apa gitu. Jadi di materi kemarin itu kita juga dikasih paparan isunya seperti apa, cara menghadapinya, identifikasinya bagaimana, terus kita menganalisanya bagaimana, terus diselesaikannya juga bagaimana. Semuanya kemarin disampaikan di materi kemarin lewat Ibu Leli ya, gitu. Boleh kasih satu contoh dari isu Eh, kontemporernya, Kak? Kalau yang saya tertariknya itu pada mass communication ya, yang di mana media massa itu digunakan untuk mempengaruhi psikologis ataupun pemikiran-pemikiran orang awam terhadap suatu isu. Jadi ketika eh, ada isu A dan B yang sedang diperbincangkan, maka mereka menggunakan media massa untuk mengarahkan kita atau mungkin masyarakat untuk condong ke satu pilihan atau ke satu jawaban. Wih, ngeri Sedangkan Kak ya itu. sedangkan
bisa saja isu yang diarahkan itu belum tentu valid ataupun akurat seperti itu. Kalau dari kakak-kakak lain ada nggak yang isu kontemporer yang paling mengena, yang paling suka kakak-kakak pelajari? Mungkin dari Kak Zafran? Ya, oke. Kalau untuk isu kontemporer kan banyak ya, Mm-mm. teman-teman ya. Mungkin yang saya tuh pilih bukan yang paling besar, tapi yang paling sering terjadi atau yang kadang kita nggak sadari ya. Itu konflik kepentingan sih menurut saya. Itu kan fenomena di mana saat kepentingan pribadi, kelompok, atau ya sejawatnya yang dia kenal itu mempengaruhi objektivitas dalam bekerja. Kenapa menurut saya ini menarik ya sebagai sebuah isu? Karena kadang hal ini tuh kecil, hal munculnya tuh di belakang, kita tidak melihat, sering terjadi dan walaupun dia kecil tapi dia ternyata itu akan merusak gitu. Karena kalau hal yang kecil ini kita biarkan, objektivitas kita Iya, berkurang, kualitas dan kuantitas dari pekerjaan kita juga akan tidak sesuai iya. harapan gitu. Jadi Nggak boleh ngeremehin hal-hal kecil ya, Kak ya? ya, jadi kadang kan beda ya sama korupsi. Kalau korupsi bisa kita hitung gitu kerugian besarnya. Tapi kalau konflik kepentingan kan kadang rancu ya. Itu sih menurut saya yang menarik ya. Salah satu isu yang menarik. Oke, thank you udah sharing Kak Safran. Dan kayaknya itu aja yang saya pengen tanya-tanya nih mengenai isu-isu kontemporer. Dan selanjutnya saya mau tanya mengenai materi algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan. Ada nggak di sini yang mau bicara soal algoritma kebangsaan? Mungkin Mungkin Kak dari Milen. Kak Eta. Oh, Kak Eka. Silakan Kak Eka. Ya, terima kasih banyak Kak Milen. Jadi menurut pemahaman saya itu algoritma kebangsaan itu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaannya. Itu konsepnya itu bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, biasanya melalui pemanfaatan teknologi atau media sosial. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Eka. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Kak Jamal. Ada nggak yang Oh mau iya, menambahkan ini? Silakan oke. Kak Jamal. Kalau tadi kan tuh lebih ke apa ya, pengertiannya mungkin ya. Jadi algoritma kan, algoritma kan tuh kayak bahasa kita dengar tuh kayak bahasa program atau apa kan. Iya, Tapi kayak algoritma ya, di sosial ah, media ah, ya Kak ya. iya betul sekali. Jadi algoritma itu dia ada input, terus ada proses, dan ada outputnya. Nah, kalau dibahasain ke kebangsaan, jadi itu adalah sebuah konten media yang berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan tidak terdoktrin lah gitu. Jadi tidak terkesan memaksa dengan pesan-pesan atau konten-konten yang disampaikan. Karena dia itu harus sudah mempunyai alur nilai, aksi, dan perubahan dari algoritma kebangsaan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, Kak Jamal, thank you udah sharing tentang yang Kak Jamal tahu dari materi algoritma kebangsaan. Dan sekarang kita akan rewind tentang materi identifikasi isu. Ini materi yang terakhir yang kita pelajari di agenda satu ya, kakak-kakak ya. Iya. Kayaknya ini materi yang paling menarik buat aktualisasi kita nanti. Ini kalau misalnya buat skripsi, ini yang metode penelitiannya. Iya Iya, betul iya, sekali. betul, Betul-betul kan? betul. Mm-mm. Jadi Iya di sini iya betul ada nggak sekali. kakak-kakak yang mau sharing tentang pengetahuannya di materi ini, materi identifikasi isu ini? Mungkin dari Kak Mita. Ya, Milen, baik. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Leli banyak sekali teknik-teknik analisis. Tapi tadi yang paling ditekankan itu ada teknik analisis fishbone sama problem tree ya, kalau tidak salah namanya. Nah, untuk fishbone itu Family tree. Family tree ya ya. Iya, family family tree. tree, Kak. Jadi untuk fishbone ini visualisasinya dalam bentuk tulang ikan di mana bagian kepala itu digambarkan sebagai permasalahan dan tulang-tulangnya ini sebagai
penyebab dari permasalahannya. Wih, Nah, berduri kak itu. iya betul. Kemudian kalau untuk family tree tadi itu digambarkan dalam bentuk pohon, batangnya ini sebagai permasalahannya dan akar-akar di bawahnya itu sebagai penyebabnya dan di atasnya itu sebagai akibatnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Iya. Mungkin saya bisa meluruskan kalau family tree itu mungkin ya dari atasnya itu akibatnya, terus yang ranting-ranting itu penyebabnya, sedangkan akarnya itu adalah akar dari masalahnya itu. Oh Iya, iya iya. iya, Oke, oke, iya, thank you udah sharing Kak Jamal. iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Kak Jamal. Kayaknya Kak Jamal ini ada yang mau ditambahkan soal Eh, materi ini. Kalau tadi sih ya yang bisa aku highlight itu sedikit, tujuan dari Fishbone ini apa sih? Itu untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi masalah dari isu-isu yang misalnya kita angkat dari tempat kerja kita nanti. Misalnya pada saat nanti proses pembuatan aktualisasi nanti, isu apa saja yang bakal kita angkat nanti ke aktualisasi nanti. Jadi kita menggunakan metode apa saja yang dipaparkan oleh Ibu Lili tadi tuh kita dikasih kayak metode Fishbone, family tree, terus 5Y. yang ya 5Y analisis kan. Tapi dari apa namanya dari metode-metode yang digunakan ini tuh kita karena ada yang bilang kan ini bentuknya kayak skripsi kan harus ada outputnya. Tapi kata Bu Lili tadi tuh itu bukan dilihat dari outputnya, tapi dilihat dari proses dalam pembuatan aktualisasinya ini. Dalam prosesnya itu kita menyerapkan nilai-nilai berakhlak dalam proses pembuatan aktualisasi ini. Jadi bukan bukan tidak penting outputnya, tapi pentingnya itu prosesnya Iya, dalam pembuatan prosesnya. aktualisasi ini. Iya, Iya, tapi harus ada pertanggungjawabannya ya, Kak. iya betul Kata Bu Lili sekali. tetap harus ada Iya, iya pertanggungjawabannya. tetap. Iya. Oke, thank you semua kakak-kakak untuk sharing-sharingnya kita di episode kali ini. Dan kayaknya kalau meriwan-riwan lagi, kita itu udah belajar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Kakak-kakak juga tadi udah menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer, algoritma kebangsaan, dan identifikasi isu. Oke, kira-kira materi mana nih buat kakak-kakak yang paling kakak-kakak suka? Kayaknya semuanya harus suka ya materinya ya. Tapi yang Ya. jadi materi favorit kakak-kakak mulai dari Kak Rifandi. Kak Rifandi Oh materi iya. favoritnya apa? Oh, oke. Thank you, Milan. Heeh. Kalau saya sendiri sih yang favorit sih yang materi terakhir tadi, yang Fishbone sama Oh, Family Tree, karena itu selain baru saya dengar ya untuk yang Fishbone ya, karena saya mm, baru tahu kalau kalau kepala ikan itu bisa dimisalkan sebagai masalah dan kemudian penyebabnya adalah tulang-tulang ikannya. Itu menurut saya kajian yang menarik sebagai orang yang baru mendengar ya. Jadi secara teori saya lebih tertarik pada materi yang tadi terlepas pada algoritma kebangsaan dan lain-lain mungkin yang juga menarik tapi lebih iya tertarik sih. karena berkenaan Tet- langsung dengan Iya. metode tugas latar kita nanti begitu. Oke, semangat punya semangat sampai aktualisasinya ya Kak Ya, ya. semangat semangat. Kalau Kak Mita, materi favorit yang mana? Nah, untuk saya materi favorit itu lebih ke yang sinkronis satu ya, yang terkait wawasan kebangsaan Dan bela karena negara. iya wawasan Sama. kebangsaan dan bela negara. Heeh, karena di situ tuh sebenarnya kita disampaikan sama Bu Leli bahwa untuk membela negara itu tidak perlu dari hal besar, bisa langsung dimulai Hmm, dari hal-hal kecil. Contohnya tadi betul. yang sudah saya sampaikan di awal podcast. Terima Oke. kasih Milen. Selanjutnya, Kak Jamal. Mana nih materi Hmm. favoritnya Kak Jamal? Materi favorit ya. Kayaknya semua favorit ya. Ah, Iya enggak, dong, harus bercanda. semua itu favorit ya. Tapi yang Ah, paling ngena, paling mm-mm, oh, yang paling enak sih ya. Mungkin yang paling Kak. isu kontemporer Mm-mm. deh. Isu Oh, kontemporer yang dimana di situ yang aku highlight pakai banget itu adalah konflik kepentingan. Karena secara tidak langsung ya, kita tuh bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Cuman ya sebagai ASN baru ya yang akan menuju ke PNS itu kadang kita diam salah, bergerak juga salah gitu kan. Jadi ah, mengenai konflik kepentingan itu sangat menarik sebenarnya buat saya. oke. Pokoknya
tetap tanamkan nilai berakhlak ya Kak ya. Iya, betul sekali. Tanamkan nilai berakhlak. Oke, selanjutnya Kak Eka. Apa nih Iya, materi terima kasih favoritnya? banyak Kak Milen. Kalau untuk saya pribadi itu materi yang paling berkesan yang wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Karena menurut saya posisi kita ini sebagai ASN itu pemahaman kita tentang bela negara itu menjadi hal yang dibutuhkan karena itu menjadi dasar kita bagaimana Iya, kita menjalankan tugas sehari-hari, bagaimana kita bersikap dan berperilaku di dimanapun. betul, Itu betul, betul kemudian Kak, betul. Setuju, setuju. Selanjutnya Kak Zafra nih, apa materi favoritnya? Aku kayaknya sama kayak Mas Jamal tadi ya, Favorit analisa semuanya? Oh, kepikir yang enggak semuanya. semua itu, tapi terutama yang analisis isu kontemporer Mm, sih. mm, mm. Karena kan di situ kita bisa belajar ya, mengetahui analisa masalahnya yang sedang berkembang, dan tentu itu kan apa yang bisa berdampak kepada negara, terkhusus juga kepada pekerjaan kita gitu ya. Karena kalau aku sendiri sih percaya sebelum kita menyelesaikan suatu masalah, kita kan harus tahu masalahnya ya. Nah, jadi itu sih yang menurutku yang menarik. Jadi kita Oke, bisa oke. tahu dulu dasar apa yang mau kita perbaiki gitu. Itu sih. Oke, oke, Kak, terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir dari Kak Adit. Silakan Kak Ya, Adit, sharing materi baik favoritnya. Milen dan teman-teman. Mungkin ini saya juga sama. Sebenarnya juga kan ini semua agenda, semua materi itu kan saling berkaitan. Dan kenapa kita juga diberikan pembahasan, pembelajaran itu dari awal itu harus materi ini, dan terakhir. Karena kan itu langkah-langkahnya supaya kita harus pahami dulu dasar-dasarnya. Nanti sebelum kita bisa menganalisis, kemudian nanti yang paling akhir itu bagaimana kita bisa mempraktekkan atau implementasikan. Kalau untuk apa materi yang mungkin agak lebih favorit ya, kalau di sini mungkin saya hampir sama juga dengan teman-teman kebanyakan, yaitu masalah apa tadi, isu-isu kontemporer. Ya, karena kan memang untuk realita nanti dalam pekerjaan kita juga nanti di Kementerian PU itu pastikan kita bakal ketemu dengan banyak-banyak problem ya, banyak-banyak isu, banyak-banyak harus bisa ikut adaptif lah atau penyesuaian juga dari apa saja nanti yang bakal kita hadapi. Dan di sini juga pengelolaan yang seperti tadi itu, konflik kepentingan itu sangat pasti bakal sering kita temui gitu, apalagi kita juga berada Iya, di dalam benar-benar instansi Kak. pemerintah ya, mungkin kita sama-sama dengar ada berita mengenai masalah-masalah eh, si A itu lebih Oke. membuat suatu kebijakan itu agar condong ke si B, Iya, jadi karena kita si B-nya harus lebih itu. berhati-hati lah kayak. Iya, Heeh. betul. Kemudian juga Ah, kita kan sebagai PNS itu harus memiliki kepekaan dan kepedulian juga terhadap betul. eh, Ada serta dalam bisa nilai beri. berakhlak tuh Kak. Betul, Mm, betul mm, sekali. mm. Jadi kita bisa beri kontribusi nyata dengan kebanggaan kemampuan kita yang berpikir kritis ya, kreatif itu dalam menghadapi nanti isu-isu kontemporer, sehingga nanti kita bisa meminimalisir lah yang potensi yang ditimbulkan itu terhadap keutuhan dan kedaulatan Benar-benar betul. NKRI. Ya, mungkin demikian, Iya. Kak Milen. Oke, Hmm. terima kasih untuk sharing-sharingnya Kakak di episode kali ini podcast Rebahan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Rifandi, Kak Mita, Kak Jamal, Kak Eka, Kak Zafran, dan Kak Adit. Kita akan menutup podcast kita di episode kali ini, podcast Rebahan. Dan selamat sore dan sampai jumpa di Iya. episode berikutnya. Ya, Dadah. terima kasih Eh, semua. Sampai ketemu.